A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, baik yang sudah menjalani ataupun yang baru mendengar. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan membawakan sebuah judul, yaitu tahapan zikir untuk mempermudah kewusulan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falama atoha nudiya ya Musa, ini ana rabbuka fa'la na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa ana akhtartuka wastamili lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Shadaqallahul adzim. Maka ketika dia mendatangkannya, dia dipanggil, wahai Musa. Allah telah memanggil kepada Nabi Musa, sungguh aku ini Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Yaitu di sini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala secara syariat melepaskan kedua terompahmu. Artinya kita harus melepaskan daripada syirik kofi ataupun syirik jali yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Di sini Nabi Musa telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya Nabi Musa itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah telah berkata seperti itu, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk itu kami akan memproses bagaimana sih agar kita cepat usul terhadap Allah, tidak muter-muter seperti kentut di dalam sarung. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya zikir itu sangatlah penting untuk mengingat Allah. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan manusia ini, apalagi kebanyakan dari saudara-saudara kita, mereka berzikir itu hanya mengucap, memanggil nama, tetapi belum ketemu kepada yang memiliki nama. Contoh saya ini memanggil kepada seorang teman atau seorang saudara, mas, atau mungkin
Jo, Jo. Nah, saya ini hanya memanggil namanya saja di depan rumah. Ya kalau saya hanya memanggil nama di depan rumah, Jojo atau Mas-mas atau Yem-yem, tentu saya itu belum ketemu siapa yang memiliki nama Jo, Yem atau apalah dan lain sebagainya itu. Begitu pula dengan saudara-saudara kita terhadap Allah. Mereka kebanyakan berzikir itu hanya memanggil-manggil nama, seperti halnya tadi saya contohkan, saya memanggil nama di depan rumah orang tersebut. Ya sampai kapanpun kalau kita memanggil-manggil nama, belum ketemu orangnya, ya tentu kita tidak akan bertemu siapa yang memiliki nama tersebut. Begitu pula dengan Allah. Contohnya saja, banyak manusia, ini kebanyakan, saudara-saudara kita ini berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam arti kata tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu terus dipanggil-panggil terus, tetapi tidak mau tahu siapa nih yang memiliki nama. Seperti halnya saya tadi, memanggil-manggil nama teman saya, hanya memanggil-manggil, tetapi tidak mau bertemu kepada teman saya tadi. Itulah penggambaran, begitu pula dengan kita ini terhadap Allah. Contoh seperti itu. Banyak manusia, saudara-saudara kita ini, mereka hanya mengucapkan saja. Ya, ibarat kata kalau kita seperti orang lagi menunggu, ya pada waktu hal seperti itu tadi, hanya mengucapkan saja mereka tanpa tahu makna yang terkandung di dalamnya. Kita ini harus melalui pengamalan, pembuktian, itu harus ada. Jangan kita hanya percaya begitu saja apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi kita tidak mau membuktikan sendiri. Ya, tapi kebanyakan saudara-saudara kita atau manusia ini, kebanyakan mereka belum mau membuktikannya. Bentuknya apa belum mau membuktikannya? Ya mereka seolah-olah menganggap apa yang dilakukan itu sudah benar. Padahal kalau duduk kita masih di dzikir jahri, dzikir hanya mengucap, dzikir hanya memanggil-manggil tadi, ya tentu belum sampai kepada yang memiliki nama. Dan mereka itu biasanya berucap dzikir hanya di mulut dan hanya dapat kabar dari seseorang, tetapi belum membuktikannya sendiri. Mendapatkan kabar bahwa Allah itu yang ada pada diri Anda adalah itu Allah, tetapi hanya masih mendapatkan kabar. Tetapi kalau sudah mendapatkan kabar, mengamalkannya pun mereka harus mengetahui makna atau hikmah yang ada di dalam. Kalau kita sudah meyakini di situ, timbullah suatu keimanan, lalu dikatakan menjadi orang mukmin. Dan orang mukmin itu, menjadi orang mukmin itu sebetulnya tidaklah mudah. Anda harus membuktikannya sendiri
agar keimanan itu menjadi semakin mantap dan betul-betul yakin. Karena yang namanya zikir, tahapan pertama itu adalah zikir jahri, zikir siri, zikir sirul asror, sampai dengan fana'u zikri. Untuk yang diucapkan tadi, yang memanggil-manggil nama tadi, seperti Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih di mulut saja, yang berucap di mulut saja, belum tembus di hati, itu namanya zikir jahri. Lalu akan muncul tahapan yang kedua, yaitu zikir siri. Di dalam zikir itu yang kami sebut adalah zikir rahasia. Dan di dalam tarekat mengucapkan hu Allah. Dalam mengucapkan hu Allah itu tidak diucap di mulut, di lisan ini, tetapi sudah diucapkan di dalam hati melalui keluar masuknya nafas. Itu diucapkan di dalam hati, di dalam basiroh, lewat keluar masuknya nafas ini, hu Allah, tetapi tidak diucap di mulut. Itu namanya zikir siri. Setelah melakukan zikir kedua, hu Allah, nanti Allah akan memperjalankan terhadapmu. Allah akan memperjalankan sendiri untuk masuk di dalam latifahnya Allah. Untuk masuk di dalam hatimu itu nanti akan terasa, hu Allah, aku ini hidup. Aku hidup atau aku Allah. Dan nanti akan masuk dan muncul zikir yang ketiga, yaitu zikir sirul asror. Sedangkan zikir sirul asror sendiri memiliki juga beberapa tahapan. Apa sih yang dimaksud zikir sirul asror itu? Kalau zikir siri itu zikir rahasia yang sudah tidak diucap di mulut tetapi dirahasiakan di hati. Tetapi kalau zikir sirul asror, di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Dan di dalam zikir sirul asror itu ada beberapa tahapan juga, yaitu mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan hakul basiroh, sampai dengan fana'u zikri. Kalau su'arul basiroh itu mulai dari hatimu merasakan bahwa dirimu, di dalam dirimu itu ada hidup. Itu su'arul basiroh. Yang mungkin awalnya itu makhluk, itu merasakan bahwa di dalam dirimu ada hidup, yaitu yang menguasai dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru mulai merasakan. Dan untuk setelah Anda merasakan, Anda harus mulai pembersihan diri. Perkara-perkara selain Allah di dalam hatimu, yang dikatakan ruh, itu bersihkan atau hilangkan atau fanakan. Aran ruh yang ada di dalam dirimu tadi itu hilangkan, fanakan. Setelah Anda merasakan masih
masih merasakan di dalam dirimu ada hidup, dan nanti akan diperjalankan oleh Allah sendiri untuk melihat. Tetapi perlu diketahui saudara-saudaraku, hal ini hanya sebatas ilmu. Dan ini harus ada praktek serta pembuktian. Karena yang namanya melakukan zikir tanpa praktek dan tanpa pembuktian itu tidak ada gunanya. Mulai dari soal basiroh, merasakan, lalu yang kedua ainul basiroh, melihat, lalu yang ketiga adalah hakul basiroh, yaitu mengatakan. Kalau boleh saya katakan, yang bertemu Allah ya adalah zatnya sendiri. Allah sendiri yang bisa melihat. Yang awalnya panjenengan ini merasakan makhluk yang berzikir, itu segera lepaskan di dalam dirimu. Hilangkan, fanakan rasa yang ada di dalam dirimu, makhluk itu hilangkan. Dan tetapkan Allah hidupnya yang berzikir, tetapi di dalam dirimu pun sudah tidak merasakan dirimu makhluk yang berzikir. Siapa yang berzikir, siapa yang melihat, ya hidup itu sendiri. Makanya ada teori di dalam zikir ini ada yang namanya taholi, tahali, tajali. Kalau di dalam taholi itu masih ada rasa makhluk yang berperan kalau di dalam taholi. Kalau tahali itu proses pembersihan selain Allah di dalam hati. Mulai bersihkan, itu tahali, itu proses pembersihan. Lalu yang berikutnya adalah tajali, penetapan hidupnya Allah di dalam hatimu itu sendiri. Hidup itulah yang berperan. Makanya di sini di ayat ini di dalam At-Toha ayat 12 itu Tuhan mengatakan, ini ana robuka, sungguh aku Tuhanmu, fa'la na'laika innaka bilwadil muhadasi tua. Maka lepaskan kedua terompahmu. Nah, itu suruh lepaskan sirik-sirik yang ada dalam hatimu, rasa kemakhlukan yang namanya aran ruh atau sukma dan lain-lain sebagainya, itu lepaskan, kosongkan. Nah, kosongkan semuanya di dalam hatimu. Yang ada hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Anda melakukan seperti itu, nanti akan muncul penetapan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Yang berkata itu bukan makhluk, tetapi Allah sendiri yang akan memperjalankan terhadapmu. Makanya dalam mengaji, dalam bimbingan kerohanian seperti itu, jangan gunakan akal, tetapi gunakan hati. Caranya gunakan hati bagaimana? Ya kita harus angen-angen. Angen-angen. Dengan dasar apa? La haula wala quwata illa billah. Manusia ini tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Kalau menggunakan akal, mereka membayangkan pertolongan itu dari luar. Tetapi angen-angen, kamu bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Apakah di situ tidak ada Allah?
yang katanya Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Makanya di sini ada penetapan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Yang berkata itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau sudah mengatakan seperti itu, Allah sendiri mengatakan seperti itu, yang ada hanyalah diam, hanya merasakan, mengimani, melihat, bertemu, itulah Allah. Kalau sudah di dalam hatimu sudah kosong termasuk dirimu, itulah Allah. Makanya sudah saya sering katakan, lepaskanlah najis-najis yang ada di dalam hati seperti halnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Karena jika masih ada syirik di dalam hati, maka itu akan menyebabkan tidak bisa sampai-sampai pada Allah, tidak akan sampai-sampai usul terhadap Allah. Harus dibersihkan. Anda harus bisa memfanakan, menghilangkan semua yang ada di dalam hati mengenai perkara-perkara selain Allah. Harus hilangkan najis itu. Harus hilangkan najis di dalam hati. Nanti akan muncul dan akan diterima oleh Allah, masuk di dalam kerajaannya, masuk di dalam latifahnya Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu aku ini ahad atau esa dan tidak ada yang lainnya. Jadi perlu diketahui bahwasanya seluruh alam semesta ini dan segala isinya, baik di langit di bumi, yang nampak ataupun tidak nampak, yang nyata ataupun gaib, semuanya hanyalah mutlak perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, tentang tema di atas tadi, tahapan-tahapan zikir untuk mempermudah keusulan pada Allah, pada kesimpulannya adalah tahapan yang zikir pertama adalah zikir jahri. Zikir jahri itu zikir yang diucapkan di lisan, di mulut ini, belum tembus di dalam hati, yang hanya memanggil-manggil nama seperti apa yang saya contohkan. Dan yang kedua, zikir siri, zikir sir, zikir rahasia. Di dalam zikir rahasia yang namanya rahasia itu tidak diucapkan, tetapi diucapkan di dalam hati lewat proses keluar masuknya nafas itu Allahu Allah, atau mungkin aku Allah, ya silahkan saja. Yang penting tidak diucapkan tetapi sudah dilafazkan di dalam hati. Itu namanya zikir sir. Yang berikutnya adalah zikir sirul asror. Zikir sirul asror itu mulai dari merasakan, melihat, dan bertemu terhadap Allah, menyatakan bahwa di dalam dirimu ini ada hidup yang memperjalankan segala-galanya. Itu zikir sirul asror. Nah, yang terakhir itu fana'u zikri. Kalau sudah bertemu terhadap Allah, bahwa wujudnya Allah, ya Anda pasti akan diam. Diam itulah meyakini, mengimani, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah tahapan zikir fana'u zikri. Fana'u itu tidak ada zikir lagi, berarti hanya merasakan. Itulah saudara-saudaraku, maka jangan mudah kita ini mengkafir-kafirkan seseorang. Jangan mudah kita ini menjustis seseorang itu benar atau salah. Siapa tahu yang Anda tegur, siapa tahu yang Anda anggap salah itu adalah walinya Allah yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu,
Janganlah Anda merasa yang segala-galanya. Yang segala-galanya hanyalah mutlak hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang namanya orang makrifat, orang yang sudah sampai pada Allah dan bertemu terhadap Allah, itu sudah tidak merasakan dirinya yang makrifat, sudah tidak merasakan dirinya yang berperan, sudah tidak merasakan dirinya yang berzikir dan lain-lain sebagainya. Namanya makhluk sudah mati, sudah hancur. Itulah saudara-saudaraku, perlu dipahami bahwa ajaran bimbingan kerohanian tauhid ilahiyah mengesahkan Tuhan itu jangan gunakan akal, tetapi gunakanlah hatimu atau basirohmu. Itulah saudara-saudaraku, mungkin sebetulnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi berhubung waktu, tapi tidak mengapa. Yang penting apa yang saya sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan dan semoga bermanfaat buat Anda, kita, dan anak cucu kita kelak nanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Usiku manafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.